Klopo Bali Sebale ini dalam rekam rasa saya adalah perang ini untuk syarat kembalinya kepemimpinan di muka bumi yang sejati, artinya tapi ulo salam yo atur bagyo wis Nusantara. Ong wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya itu dalam setiap sehari semalam manakala ada kesempatan nih, saya selalu menyempatkan untuk mengheningkan cipta lah, atau semedi dalam bahasa yang umumnya, atau meditasi dalam bahasa modernnya, atau sembahyang dalam bahasa Jawa kunonya gitu. Jadi pada hakikatnya saya selalu nuhuni itu ya sama juga dengan menseriusi atau sungguh-sungguh nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara yang saya sebisa asa saya, yang saya maksud selalu merantai atau menghubung kepada arahan leluhur, kemana ini arah Indonesia atau arah hajatnya leluhur Nusantara bisa terwujud lah. Kalau di Indonesia itu kan banyak agama dan hari-hari besar agama ya, seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, lalu juga ada Natal, lalu juga ada Waisa kalau dalam Buddha, kalau nggak keliru itu ada pula Hari Raya Nyepi, ada pula kalau nggak keliru itu Galungan. Hari Raya Galungan itu kalau nggak keliru pula adalah agama Hindu. Saya bukan tipe orang literasi, namun saya menyamakan atau jumbuhke atau ngatuke atau ngepaske antara petunjuk dengan hari-hari besar ini. Kelihatannya petunjuk saya ada kesinergian atau kesamaan kata dengan hari Galungan ini. Hari raya atau tidak ya saya kurang tahu persis, namun hari peringatan hari Galungan tentu ada kalau nggak keliru dalam agama Hindu ya. Tadi malam Selasa manis kalau nggak keliru, tanggalnya 27 bulannya September tahun 2022 Masehi, dalam keheningan saya mendapat wisikan ingkang sukma. Lah ini sebagai pancer saya itu wisikan ingkang sukma. Tan samar pamuring sukma sinuksma ya winahyuing asepi sinimpen telenging kalbu, membuka warono saya pambukaning warono tarlen tiep layaping ngaluyup pindo pesat mring sumeno sumusuping rasa jati kalau dalam suluk pedalangan. Jadi ketika keheningan saya tarlen tiep layaping ngaluyup pindo pesat mring sumeno sumusuping rasa jati, lah ini saya mendapat wisikan ingkang sukma yang saya ingat dan langsung saya catat. Karena kalau petunjuk itu tidak boleh dikurangi dan tidak pula boleh dilebihi. Ya sekali lagi saya mengatakan, kalau wisikan ingkang sukma seyogianya atau bahkan harus tidak boleh dikurangi atau tidak boleh dilebihi. Maka sering juga itu 20 tahun kemudian wisikan ingkang sukma yang telah dikatakan oleh para leluhur kita yang terdahulu baru terwujud, atau bahkan 5 tahun kemudian setelah diucapkan baru kewujud. Lah saya pun meyakini hal ini akan terwujud wisikan sukma saya, wisikan ingkang sukma yang saya dapatkan, yang saya maksud. Lah wisikan sukma yang saya dapatkan kali ini kalau nggak keliru dan mudah-mudahan tidak boleh keliru, saya dapatkan dari leluhur Bali. Siapa itu ya tidak perlu saya terangkan di sini lah, kurang lebihnya leluhur Bali itu ya ada Kebo Iwa, ada dan sebagainya yang mendukung, yang mengakui secara jujur dan ikhlas bahwasanya Bali itu adalah termasuk wilayah Nusantara. Bali itu termasuk wilayah Nusantara, dan saya meyakini leluhur yang demikian adalah leluhur yang sudah
pasrah pandum sumende takdir, dalam artian mau menerima garis titis tulis pepes teneng urip, artinya pasrah pandum sumende takdir, tidak mau ngelancangi kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya maksud kehendak Tuhan Yang Maha Esa, kalau kata Bung Karno itu adalah dari Sabang sampai ke Merauke itu bukanlah sekedar rangkaian kata-kata, namun itu adalah isi yang telah tertulis oleh leluhur. Kurang lebihnya demikian. Nah, lalu saya akan mengutarakan, tadi malam saya tulis bahwasanya saya mendapat wisikan ingkang sukmo yang terkait, bukan saya menyamakan itu, bukan Pak Mali juga ya, namun saya mengkaitkan dengan hari peringatan, kalau nggak keliru, hari Galungan atau hari raya Galungan atau apa, saya kurang memahami persis. Sekali lagi mohon maaf kepada para pendepan ya, pendepan atau pada umat Hindu kalau saya keliru, mohon dimaafkan karena saya bukan kaum literasi, sehingga mohon maaf manakala ada kekeliruan saya. Namun sekali lagi saya akan mengutarakan yang sesuai dengan rekam rasa saya, yang kata-katanya dalam wisikan ingkang sukmo adalah wiji galungkung klopo bali sebale. Sekali lagi saya mengatakan wiji galungkung klopo bali sebale. Lah, saya mendapatkan sebuah wisikan ing sukmo ini, lalu saya akan sesuai dengan rekam rasa saya akan sedikit menguraikan. Untuk apa saya uraikan? Karena ini saya pandang perlu dan bahkan penting bagi yang memerlukan dan bagi yang mementingkan. Untuk apa kepentingan ini? Adalah untuk ke depan ini adalah untuk arahan atau rambu-rambu daripada kita semua dan anak cucu kita. Lah, saya katakan bahwa hari Galungan atau juga kalau dalam Pawukon itu ada Dungulan ya, sama-sama wuku yang ke-11. Saya mengatakan bahwa dalam wuku Galungan, terutama dalam hari raya Galungan, kalau nggak keliru itu dulu saya pernah di Bali di Jalan Kapten Mudita Pavilium 1 depan Gubernuran Persis. Kalau nggak keliru, hari Galungan ini biasanya jatuh pada hari Rebo Kliwon. Lah, hari Rebo Kliwon dalam Galungan ini kalau nggak keliru itu dalam setahun ada 2 kali kalau nggak keliru. Namun saya mengutarakan, intinya saya akan menyampaikan galungkung klopo bali sebale ini ya, kita mesti waspada pada hari Galungan. Hari Galungan yang termaksud, Galungan bisa diartikan adalah pertarungan antara dharma dan adharma atau suro dan asuro, kalau sebagian ada yang mengatakan demikian. Jadi jiwa bijaksana bertarung dengan jiwa yang angkara murka, atau jiwa dharma bertarung dengan yang tidak berdharma atau angkara begitu. Lah, ini semestinya dimenangkan. Namun kali ini saya menceritakan lebih jauh ke depan, kita waspada karena rekam saya mengatakan bahwasanya galungkung ini adalah peperangan yang merata seluruh dunia. Peperangan yang merata seluruh dunia, baik antar negara maupun antar golongan maupun antar individu. Sekali lagi, galungkung dalam rekam rasa saya yang termaksud adalah peperangan antar negara, mungkin juga antar benua, mungkin juga antar golongan, dan bisa jadi sampai ke antar individu. Nah, ini yang patut kita waspadai, bahwasanya waspada seperti apa yang termaksud adalah eling lan waspodo, manakala terjadi yang demikian, seyogianya kita semua itu bisa tetap adem ayem karena kita telah mengerti bahwasanya ada wisikan ingkang sukmo atau arahan dari leluhur ini atau rambu-rambu dari leluhur ini, bahwasanya telah ada wisikan ya, wiji galungkung klopo bali sebale. Lah, lalu dalam posisi nanti kita menghadapi seperti itu, kita sudah ada sebuah rambu-rambu. Lah, mengenai tafsir saya yang sesuai dengan rekam saya, bahwasanya klopo bali sebale ini, klopo bali sebale ini yang saya maksud dalam rekam rasa saya adalah
Ketika kita mengingat berdirinya Keraton Mataram Panembahan Senopati atau Mataram Yogyakarta ini, dulu Ki Ageng Giring, kalau nggak keliru Ki Ageng Giring ya, bukan Ki Ageng Mangir. Antara Mangir dan Giring ini kan hampir sama, ada kesamaan. Ki Ageng Giring mendapatkan wahyu kelapa ya, mendapatkan wahyu kelapa yang lebih dikenal dalam sejarah atau dalam kisah itu adalah wahyu Gagak Emprit. Artinya kembalinya wahyu secara sepenuhnya kepemimpinan bangsa ini, kepemimpinan Nusantara ini nanti setelah terwujudnya perang ya, perang dalam arti perang jiwa dharma dan adharma atau jiwa sura dan jiwa asura ini, atau jiwa bijaksana dan jiwa angkara murka. Lah, nanti setelah perang itu baru terwujudlah Kelopo Bali Sebale ini, terwujudlah kepemimpinan yang sejati. Sekali lagi, Kelopo Bali Sebale ini dalam rekam rasa saya adalah perang ini untuk syarat kembalinya kepemimpinan di muka bumi yang sejati. Jadi pada prinsipnya saya menyampaikan wisikan ingkang sukma yang berbunyi wiji galungkung Kelopo Bali Sebale ini niscaya, sebuah niscaya, saya nggak berani memastikan dan nanti mungkin saya dianggap peramal yang membuat gaduh ya. Jangan sampai. Saya bermaksud di sini adalah menyampaikan rasa keberhati-hatian, saya menyampaikan rambu-rambu dari langit untuk meningkatkan rasa keberhati-hatian kita dalam meniti cara wat sirotol mustaqim. Sebagian orang Jawa kan ada yang mengatakan wat sirotol mustaqim ya ketika kita hidup di bumi ini, atau meniti jalan harus berhati-hati, sebab hidup ini tidak hanya di dunia, namun ada hidup setelah mati di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban lah, intinya seperti itu. Jadi saya mengatakan sekali lagi bahwasanya wiji galungkung Kelopo Bali Sebale adalah kembalinya kepemimpinan yang sejati yang dikehendaki oleh Tuhan, yang juga diterima oleh manusia mau tidak mau setelah terjadinya perang menyeluruhi bumi ini atau perang dunia 3, barulah terjadi kepemimpinan yang sejati. Saya rasa demikian. Terima kasih.